Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Waalaikumsalam. pada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita, termasuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah. Malam hari ini kita diperkenankan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian Al-Qur'an kita. Insya Allah kita akan mengkaji Suratul Baqarah ayat yang ke-135. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbaqi wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Pada ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan kepada kita bahwa Islam adalah agama yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian agama yang diikuti oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, diikuti oleh putra-putranya.
Ya, bahkan kemudian dipastikan ya putra-putranya itu telah menyembah Allah Subhanahu wa taala yang esa. Ya, sebelum wafat Nabi Ibrahim alaihissalam mewasiatkan ya kepada putra-putranya Ismail, Ishak, dan juga putra-putra beliau yang lain yang jumlahnya ada 8 ya agar kemudian berislam ya, jangan sekali-kali mati kecuali dalam kondisi yang Islam. Demikian pula Nabi Yakub alaihi salam ya yang disebut sebagai Israel berwasiat kepada anak-anaknya yang jumlahnya ada 12 ya yang kemudian menurunkan Bani Israel itu. Itu sudah tegas dinyatakan di sana bahwa Nabi Yakub alaihi salam ya ingin mendengarkan pernyataan ya secara gamblang, secara zahir apa yang akan kalian sembah setelah sepeninggalku, maka dinyatakan oleh anak-anaknya bahwa kami akan menyembah Tuhan engkau, artinya menyembah Allah dan juga ya tentunya adalah Tuhannya bapak-bapak engkau ya. Berarti sama dengan Tuhannya ya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak. Jadi satu kesatuan ya, satu kesatuan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyatakan wa nahnu lahu muslimun. Kami adalah orang-orang yang Islam. Ini adalah pernyataan secara gamblang, secara tegas dari putra-putranya Nabi Yakub ya di hadapan Nabi Yakub. Ya, ini yang kemudian tidak bisa dibantah oleh orang-orang Yahudi yang mereka menyatakan sebelumnya bahwa Muhammad engkau tahu enggak bahwa Yakub ayah kami ya orang Bani Israel orang Yahudi itu ketika menjelang wafatnya berwasiat agar kami mengikuti agama Yahudi yaitu adalah hanya angan-angan mereka saja ya dinyatakan apakah kalian hadir saat Nabi Yakub ya menyatakan kepada anak-anaknya menanyakan kepada anak-anaknya peristiwa yang tadi disebutkan itu tentu mereka tidak bisa menjawab ya. Di sini jelas bahwa Islam adalah agama para nabi dan para utusan. Sama dari mulai Nabi Ibrahim alaihissalam bahkan Nabi Adam alaihissalam. Agamanya Islam. Ya, di sini tegas dinyatakan wa nahnu lahu muslimun. Apa itu Islam? Islam adalah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu sama semua. Dari mulai Nabi Adam, Nabi sampai turunan Nabi Ibrahim, keturunannya ya, sampai Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu sama. Demikianlah Islam, ya. Nah, kemudian ya sudah dinyatakan seperti itu, tapi juga ya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu mereka justru malah mengajak ya. Ini kan namanya apa ya? Namanya orang itu kalau sudah apa ya? Udah kaku hatinya gitu ya. Udah dinyatakan ini benar, tapi juga mereka tidak mau mengikuti, bahkan kemudian mengajak orang-orang yang Islam itu, sudah Islam itu para sahabat ya untuk mengikuti mereka. Itu dakwahnya mereka demikian gitu ya. Bahkan ada seorang yang bernama Ibnu Suraya. Itu terang ya menyatakan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kata dia? Mal huda illa ma nahnu alaih. Itu kata Ibnu Suraya kepada Nabi Muhammad. Ibnu Suraya ini adalah orang Yahudi. Ya. Jadi kalau sudah apa ya, orang sudah kaku hatinya, udah tertutup hatinya itu, kebenaran nampak di depan mata, tetap saja dia tidak mau menerima itu. Hujah begitu kuat, tetap juga tidak menerima. Bahkan malah ya mengajak ini ya kepada para sahabat dan juga kepada Nabi ini. Ibnu Suraya menyatakan kepada Nabi, wahai Muhammad, tidaklah petunjuk itu kecuali mengikuti kami, kecuali seperti yang kami seperti ini, yaitu Yahudi.
Maka fattabi'na ya Muhammad. Ini malah mengatakan, ikuti kami wahai Muhammad. Tahtad, maka kau akan dapat petunjuk. Ini kata Ibnu Surayah. Dan juga orang-orang Nasrani juga demikian, mengajak para sahabat. Ya, ikuti kami kalau kalian dapat petunjuk. Kalau ingin dapat petunjuk, ikuti seperti kami ini, Nasrani. Maka turun ayat ini, ayat yang ke-135 ini. Ya, kata-kata Ibnu Surayah dan orang-orang Nasrani tadi itu. Waqalu, dan mereka mengatakan, mereka berkata, ya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani berkata, kunu, jadilah kalian hudan, yaitu pengikut Yahudi. Jadilah kalian Yahudi. Ini perkataan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi dari Madinah. Ini jelas ini. Kemudian au Nasara, atau orang Nasrani dari Najran, mereka juga mengatakan kunu Nasara, ya. Mereka juga mengatakan jadilah kamu pengikut Nasrani. Ya, tahtadu, niscaya kalian dapat petunjuk. Jadi au di sini itu bukan menggabung tapi litafsil, ya. Ini kalau tidak difahami au ini, jadi orang mengatakan jadilah kamu ikut Yahudi atau Nasrani. Bukan, ini berbeda. Ya, au ini bukan di mana atau yang kemudian pilihan. Dikatakan seseorang kamu pilih ini atau ini, bukan. Ini terpisah, ya. Terpisah. Yaitu orang Yahudi mengatakan ikutlah kepada kami seperti ini, pengikut Yahudi, kamu dapat petunjuk. Karena kalau tidak mengikuti Yahudi, engkau wahai Muslim, dan juga selain engkau Muslim, termasuk juga Nasrani, kalau tidak mengikuti Yahudi, tidak akan dapat petunjuk. Demikian pula orang Nasrani juga mengatakan ikut seperti kami Nasrani. Kalau tidak mengikut seperti kami Nasrani, kalian orang Islam atau juga orang Yahudi, tidak akan dapat petunjuk. Jadi mereka Yahudi dan Nasrani juga saling mengklaim. Yahudi mengatakan kamilah yang paling benar, Nasrani salah, Islam juga salah, selainnya salah kalau tidak ikut Yahudi. Nasrani juga mengatakan demikian. Kalau tidak Nasrani, ya semua akan tidak dapat petunjuk. Itu dikatakan mereka. Padahal tadi ayat-ayat sebelumnya sudah dijelaskan begitu terang gamblang gitu ya. Tapi ya begitulah, kalau sudah kaku hatinya, yang sudah tertutup hatinya, matahari di depan mata itu juga tidak terlihat bagi orang yang buta. Orang yang buta itu meskipun dia terang benderang di bawah cahaya, tetap dia berada dalam kegelapan. Kul, katakanlah wahai Muhammad, bal millata Ibrahim. Ya, bal ini adalah lil idrob. Itu adalah untuk membalikkan. Bukan. Kami tidak mengikuti kalian semua, Yahudi atau Nasrani. Tetapi kami mengikuti millata Ibrahim, yaitu adalah milahnya Nabi Ibrahim. Ibrahim ini ya menurut riwayat dari Imam Hisham dan juga sebagian dari riwayat Imam Ibnu Zakwan, ya dari jalur Imam ya Ibnu Amir, ya qiraah sab'ah membacanya Ibrahim. Jadi haknya ini di fathah. Ibrahim. Maka ada yang menyebut Abraham dan seterusnya. Kita nggak ikut itu. Tapi qiraah sab'ah yang mutawatir, ya salah satu membacanya adalah Ibrahim, yaitu riwayat Imam Hisham dan Ibnu Zakwan. Kalau selain Imam Hisham dan Ibnu Zakwan, termasuk kita Hafiz dari Asim membacanya Ibrahima. Jadi kita bacanya Ibrahima. Ya, kalau ada yang baca Ibrahima, riwayat yang lain. Tetapi harus tahu, ya harus tahu ilmunya ada. Kalau tidak ikut-ikutan, tidak tahu ilmunya, maka dia tersesat. Baca Quran itu harus ada sanadnya, ya. Ini ikut riwayat siapa yang dibaca, gitu. Ya ini ada hanya wawasan itu, Ibrahim. Yaitu kami tidak mengikuti kalian, Yahudi atau Nasrani, tapi kami mengikuti milahnya Ibrahim. Ya, apa itu? Ya Islam, yang sudah disebutkan di ayat sebelumnya. Islam. Yaitu menerima hanya Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah
dan menerima segala ketentuan-ketentuan Allah, ya, bahkan tanpa ada korinah apapun, tanpa ada keberatan sedikit pun. Itu Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim sebenarnya diakui oleh mereka, oleh Yahudi, Nasrani, bahkan orang-orang musyrik Mekah itu, ya, mereka mengakui bahwa Ibrahim itu orang baik dan agamanya baik. Tapi mereka tidak mengikuti Nabi Ibrahim. Nah, ini yang aneh gitu ya. Mereka mengakui bahwa ayahnya itu, mereka kan ketemu di Nabi Ibrahim itu, ya. Ayahnya itu orang baik, agamanya baik, tapi mereka tidak mengikuti. Buktinya tidak mengikuti. Ya mereka orang-orang Yahudi itu tajassum. Tajassum itu menjisimkan Allah. Kata mereka Allah itu adalah berwujud laki-laki, ya. Kemudian tingginya 30 meter, ya, laki-laki tua, jenggotnya panjang gitu ya, itu orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Nasrani itu kemudian, ya, mengatakan bahwa ada Tuhan lain selain Allah, yaitu adalah putranya yang mereka sebut sebagai Yesus. Dan seterusnya yang tidak sama dengan agamanya Nabi Ibrahim, tidak sama. Mereka mengakui Ibrahim itu adalah orang baik dan agamanya baik, tapi mereka tidak mengikuti. Beda dengan kami orang Muslim. Kami mengikuti milahnya Nabi Ibrahim. Hanifah yang lurus, yang tidak menceng, tidak mencari-cari yang lain. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah Ibrahim itu minal musyrikina, termasuk orang-orang musyrik. Ya. Tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah, menjadikan Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Nabi Ibrahim hanya menyembah kepada Allah saja. Jadi itu yang kami ikuti. Tegas ini. Kulu. Dilanjutkan. Kulu, katakanlah wahai para sahabat. Ya. Katakanlah wahai orang-orang beriman. Amanna. Kami beriman. Jangan seperti mereka itu ya. Jadi eh, tidak seperti ini. Ya. Katakanlah wahai para sahabat, wahai orang-orang yang beriman, amanna, kami beriman. Billahi, kepada Allah. Jadi iman yang pertama itu kepada Allah. Mustahil beriman yang benar kalau iman kepada Allah saja itu salah. Ya, karena Allah itu adalah, ya, segala-galanya. Dari Allah, semuanya itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah mengimani Allah, ya akan salah semuanya. Jadi kalau Allah disekutukan, Allah di sifat-sifat yang tidak layak untuk Allah Subhanahu wa taala, maka sudah salah di situ, ya. Berikut ke bawahnya ya akan kacau semuanya. Jadi pertama dipastikan kami beriman kepada Allah. Hanya kepada Allah kami menyembah. Kemudian wama unzila ilaina. Wama unzila, dan apa yang diturunkan ilaina kepada kami berupa Al-Qur'an. Kami diberikan Al-Qur'an, ini orang-orang Islam. Artinya kami beriman kepada Alkitab, ini Al-Qur'an. Wama unzila ila Ibrahim, dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, sekali lagi ila Ibrahim, bacaan qiraat sabah ada Ibrahama. Ini semua baca gitu. Kita membaca Ibrahim. Dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim? Itu apa? Adalah suhuf. Suhufi Ibrahim wa Musa. Nabi Ibrahim diberikan suhuf. Kita percaya kepada suhufnya Nabi Ibrahim. Bahwa itu adalah benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa Ismaila, dan juga beriman kepada Nabi Ismail. Wa Ishaq, dan Nabi Ishaq. Wa Ya'qub, dan Nabi Ya'qub. Ini disebutkan Ismail, Ishak, Yakub, ya, tidak ada keterangan diberikan kitab karena Ismail, Ishak, dan Yakub itu menggunakan suhufnya Nabi Ibrahim. Jadi dari Nabi Ibrahim digunakan juga oleh putra-putranya, itu Nabi Ismail, Nabi Ishak, dan juga cucunya Nabi Yakub. Itu menggunakan suhufnya Nabi Ibrahim.
Di sini sudah disebutkan Ismail, ada Ishak, ya. Jadi sama, ya, sama. Wal asbati dan keturunannya Nabi Yakub. Ada 12 keturunannya Nabi Yakub. Ya, 12 keturunan itu seperti kabilah-kabilah di Arab, ya. Kemudian di keturunannya itu menurunkan banyak nabi. Tidak semua keturunannya itu nabi, tapi banyak dari keturunannya. Asbat tadi keturunannya Nabi Yakub itu menjadi nabi. Kalau keturunannya Nabi Ismail tidak ada yang menjadi nabi, ya, sampai Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada nabi itu dari keturunan Nabi Ismail. Baru kemudian nabi akhir zaman itulah Nabi Muhammad SAW. Tapi dari garis Yakub, dari garis Ishak Yakub itu ada 12 keturunan, turun temurun itu banyak para nabi. Disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis dari Abu Umamah, riwayat Imam Ahmad, bahwa nabi jumlahnya ada 124.000. Banyak sekali. Tidak disebutkan semua dalam Al-Quran tentunya. Kita hanya menghafalkan 25 nabi. Ada 124 nabi. Mayoritas dari keturunannya Nabi Yakub. Asbat ini. Kami beriman semua nabi itu kami beriman. Itu tidak ada kami yang memilih-milih, itu tidak ada. Wa ma'utiya Musa, dan apa yang diberikan kepada Nabi Musa. Di sini memang dikhususkan karena Nabi Musa diberikan Taurat. Di sini kalau ya Ismail, Ishak, Yakub, Asbat ini tidak diberikan keterangan dia diturunkan kitab. Meskipun Nabi Musa juga termasuk asbat, termasuk keturunannya Nabi Yakub. Karena Nabi Musa istimewa diberikan kitab Taurat. Inilah jadikan kitabnya mereka yang mengaku sebagai Yahudi. Wa Isa, dan juga apa yang diturunkan kepada Nabi Isa, yaitu berupa kitab Injil. Wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim, serta apa yang diberikan kepada para nabi-nabi min rabbihim dari Tuhan mereka, yang jumlahnya banyak sekali. Ya, keterangan-keterangan diberikan kepada nabi, ya. Wahyu yang diberikan kepada para nabi, itu kami beriman semuanya. La nufarriqu baina ahadim minhum, la nufarriqu, kami tidak membeda-bedakan baina ahadin, di antara seorang pun, minhum, dari mereka, dari para nabi. Ini ada ahadin, ya, ini isim nakirah, ya, ya, maka disebut tidak di antara seorang pun. Jadi seorang nabi pun yang kami kemudian tidak percaya. Jadi semua para nabi itu yang Allah berikan, baik diberikan berupa suhuf maupun diberikan berupa kitab atau kemudian wahyu, ya, kepada mereka semua kami percaya, kami tidak memilih-milih. Tidak sebagaimana orang Yahudi, mereka memilih-milih. Ini kalau cocok diikuti, kalau nggak cocok ya ditinggal atau dimusuhi atau bahkan dibunuh. Itu orang Yahudi. Kami tidak ada ini kan, orang Islam itu tidak ada yang kemudian mencela satu nabi pun atau tidak mengimani satu nabi pun. Ya. Yahudi itu percaya kepada Nabi Musa, yaitu dengan kitab Taurat. Yahudi tidak percaya kepada Nabi Isa. Bahkan Nabi Isa aja tidak percaya, itu orang Yahudi. Apalagi Nabi Muhammad SAW. Mereka membeda-bedakan itu. Kemudian umatnya Nabi Isa, mereka ya meskipun percaya kepada Taurat, tapi banyak mereka tidak percaya juga. Mereka kemudian mengubah-ubah, ya. Mereka mengikuti Nabi Isa, mereka tidak percaya kepada nabi selain Nabi Isa. Mereka sama sekali tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak, kalau kami orang Islam, kami percaya kepada Nabi Musa. Kami percaya bahwa Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa
Injil yang diberikan kepada Nabi Isa itu adalah benar dari Allah Subhanahu wa taala, membawa ajaran-ajaran Islam, membawa ajaran tauhid untuk menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syariatnya adalah untuk kaumnya masing-masing, untuk zamannya masing-masing. Jadi bukan berarti kami itu tidak mengikuti syariatnya Nabi Musa, tidak mengikuti syariatnya Nabi Isa, tapi syariatnya Nabi Musa, syariatnya Nabi Isa, tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu berlaku pada zamannya masing-masing. Tapi itu benar semua. Sedangkan kami mengikuti Nabi Muhammad SAW sama dalam hal menyembah Allah, ya, tetapi dalam tata caranya tentu sesuai dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW, dan banyak perbedaan ya yang sudah disampaikan di beberapa pertemuan sebelumnya. Ya, di antaranya misalkan ketika pakaian kena najis, itu syariatnya Nabi Musa itu tidak bisa disucikan itu najisnya. Meskipun hilang, pakaiannya tetap najis statusnya. Jadi kalau mau digunakan untuk ibadah, pakaiannya itu harus dipotong. Itu syariatnya Nabi Musa. Kami tidak demikian. Ya, syariatnya Nabi Muhammad SAW, pakaian kena najis, ya, kemudian dibersihkan, dicuci pakai air, ya, jadi suci, bisa dipakai lagi. Ya, ini adalah kemurahannya Allah Subhanahu Wa Taala, banyak diberikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Kalau dulu umatnya Nabi Musa, nabi-nabi terdahulu itu tidak ada bonus lipat ganda sebagaimana umatnya Nabi Muhammad SAW. Umatnya Nabi Muhammad ya berbuat satu kebaikan diganjar 10 kali kebaikan, bahkan berlipat-lipat kebaikannya. Dan banyak sekali yang kemudian ada perbedaan, termasuk juga sholat lima waktu. Jadi kami tidak membeda-bedakan para nabi dan para utusan, mereka semua adalah utusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apa yang dibawa kami yakini itu adalah kebenaran, tapi dengan syariat yang berbeda-beda sesuai dengan zamannya. Wa nahnu, dan kami lahu, hanya kepadanya, kepada Allah, muslimuna, orang-orang yang berserah diri. Jadi ini segarismu. Apa yang dari Nabi Ibrahim juga muslimun, kemudian anak-anaknya juga muslimun, Nabi Yakub kepada keturunannya juga muslimun, kemudian Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, wa nahnu lahu muslimun. Jadi Islam semua ini. Islam semua. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas sami'ul alim. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghatan wa nahnu lahu abidun. Jadi katakanlah tadi itu kami beriman kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada Nabi Ibrahim, apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, kemudian beriman juga kepada Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan keturunannya para nabi itu, dan juga kepada Nabi Musa, apa yang diturunkan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa. Kami tidak membeda-bedakan satu di antara mereka. Ya, fa'in amanu. Ya, apabila fa'in, jika amanu, mereka telah mengimani, mereka beriman bimisli ma amantum bih. Bimisli ini adalah zaidah. Jadi beriman pada apa yang amantum, yang kamu imani, atau kemudian dari kitab yang lain tidak disebut ini adalah zaidah, ya, ziyadah. Ya, di kitab kitab Tafsirul Jalalain ini ziyadah. Jadi langsung ya maf'ulnya adalah ma. Tapi di kitab yang lain ya ini maksudnya adalah jika mereka beriman
seperti engkau beriman. Seperti engkau yang beriman apa tadi? Beriman kepadanya, bihi kepadanya, yaitu tadi yang disebutkan pada ayat sebelumnya. Beriman kepada Allah, dan seterusnya. Maka faqad sungguh ihtadau. Mereka telah mendapatkan petunjuk. Tidak sebagaimana ajakan atau dakwah mereka tadi mengatakan, jadilah Yahudi, kamu dapat petunjuk. Atau orang Nasrani, jadilah kamu Nasrani, kamu dapat petunjuk. Tidak. Tapi mereka yang mendapatkan petunjuk adalah mereka yang beriman kepada Allah, kepada para nabi, ya, kepada kitab-kitab yang diberikan kepada para nabi, dan tidak membeda-bedakan. Semua diimani. Kalau semua diimani, maka pasti Yahudi, pasti Nasrani akan mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak mengimani, berarti tidak sama dengan yang ayat ini. Mereka tidak percaya kepada Nabi Isa, orang Yahudi, tidak apalagi kepada Nabi Muhammad. Ya, kemudian pengikutnya Nabi Isa tidak percaya sama sekali kepada Nabi Muhammad, dan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu Al-Quran. Berarti mereka tidak dapat petunjuk. Wa in tawallau, akan tetapi jika ya tawallau mereka berpaling, fa innamahum, maka sesungguhnya mereka itu fi syiqaq, mereka dalam permusuhan dengan. Jadi mereka tidak mau mengimanimu itu karena mereka menyimpan permusuhan, apalagi Yahudi. Ya, hanya karena kemudian Nabi Muhammad SAW itu bukan dari golongan Bani Israel. Ya, mereka mengatakan sekiranya Muhammad itu nabi, pasti dari kami. Ya, hanya karena Nabi Muhammad itu bukan dari kami, bukan dari Bani Israel, kami tidak mempercaya. Maka mereka terus kemudian ya selalu memusuhi Nabi Muhammad SAW. Fasayakfikahumullah, ya, fasayakfika, maka Allah akan mencukupkanmu, yaitu dengan perlindungannya, ya, dari kejahatan mereka. Ini pakai sin. Sin itu segera. Sin itu adalah yang akan datang, tapi dalam tempo yang singkat, dalam tempo yang segera. Kalau saufa itu yang akan datang dalam tempo yang cukup lama. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lam. Kalau saufa itu lama. Kalau sin itu segera. Jadi kalau mereka berbuat jahat kepadamu, mereka mencelakakanmu dan seterusnya, maka Allah akan melindungimu. Ini adalah jaminannya Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, kepada Nabi Muhammad. Akan dilindungi itu Nabi Muhammad dari kejahatan mereka itu. Ya, ceritanya sangat takjub kalau kita ya mengikuti sejarah Nabi itu, betapa Nabi diselamatkan dari upaya-upaya kejahatan mereka itu. Wa huwas samiul alim, dan dialah Allah as-sami'u, zat yang maha mendengar. Mendengar doa engkau, doamu, mendengar juga apa niat mereka, mendengar juga apa rencana mereka, apa kata-kata mereka, apa makar-makar mereka, mendengar juga doamu. Al-alimu, zat yang maha mengetahui apa niatmu, motivasimu, ya, dan juga maha mengetahui apa ada di dalam hati mereka, niatan mereka, ya, keinginan mereka. Jadi kalau yang melindungi kita itu maha mendengar dan maha melihat, maka tentu sudah beres semua. Itu adalah sebaik-baik pelindung. Itu Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah Isya, kita cukupkan kajian Al-Quran kita sampai di sini, sampai ayat ke-137. Ya, semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita senantiasa diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan ilmu yang bermanfaat fid din wad dunya wal akhirah, diberikan rezeki yang halal berkah, diberikan kemudahan atas segala urusan, keberkahan, diberikan kekuatan untuk senantiasa beribadah sampai Allah mewafatkan kita semua dalam kondisi yang husnul khotimah. Amin, ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Ustaz.